Tema perenungan kita pada hari ini adalah etika dalam hidup bermasyarakat. Saudara, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan orang. Orang lain juga membutuhkan kita. Jadi, kita diciptakan di dunia ini saling membutuhkan. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk mengasihi. Mengasihi itu artinya kita memberi, memperhatikan, menjaga, care kepada orang-orang sekitar kita. Walaupun kita tidak mengharapkan orang-orang care kepada kita. Jadi itulah kita manusia yang bertanggung jawab. Nah, belakangan kan viral, itu ada seorang artis yang dikatakan YouTuber, konten-kontennya itu menceritakan bagaimana dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu muda yang begitu pintar menjaga anak-anaknya. Begitu sayang kepada anaknya. Banyak penggemarnya, subscribernya banyak juga. Ini di Indonesia. Tapi karena dia pergi ke Amerika, kemudian pulang ke Indonesia, seharusnya menurut peraturan yang ada, dia harus dikarantina sebanyak atau selama, ya katakanlah 7 hari. Nah, saudara, di dalam berita tersebar bahwa orang ini kabur dan menjadi viral. Nah, kita tidak perlu sebut orangnya, barangkali Anda sudah tahu, dan saya hanya ingin melihat dari segi kasusnya. Karena menurut orang, menurut berita, katanya gampang sih kalau kita pulang mendapat tawaran seperti demikian. Jadi yang penting kita bisa bayar dengan uang tertentu, kita mungkin bisa selamat dari itu semua. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau kita ngomong tidak benar, buktinya ada orang yang melarikan diri. Nah, apa yang menjadi motivasi seseorang itu melarikan diri? Saudara, tidak lain itu adalah kepentingan pribadi, rasa egois, rasa mementingkan diri. Saudara, hidup di zaman pandemik itu, kita tidak bisa mempunyai rasa mementingkan diri sendiri. Kalau engkau takut kepada saya juga takut pada engkau. Dalam hal masalah virus, ya. Jadi kalau saya pakai masker, itu berarti saya sedang menjaga, menolong engkau. Supaya kalau mana tahu tiba-tiba aku batuk, aku bersin, ada kuman, tidak sampai menular ke Anda. Demikian juga Anda, kalau misalnya Anda pakai masker, mana tahu Anda batuk, bersin, tidak sampai menular ke orang lain. Nah, ini ada peraturan. Engkau pergi jalan-jalan, pulang ke Indonesia, ada peraturan harus karantina sejumlah harinya. Memang ada beberapa artis yang terkenal, mereka mengeluh, protes sampai viral juga ketika mereka merasa tanda kutip menderita. Saya tahu dan saya bayangkan betapa menderitanya kalau kita hanya berada di kamar selama 7 hari, bahkan dulu 14 hari, tidak boleh kemana-mana, makanan juga diantar sampai di depan pintu, kita tidak boleh keluar, kita mandi di sana, tidur di sana, duduk di sana. Kita di rumah saja tidak betah, saudara. Kita ingin keluar. Jadi ini sekarang di dalam hotel, walaupun hotelnya mewah, itu seakan-akan berada di dalam penjara. Bahkan penjara lebih enak, saudara. Saya melihat penjara lembaga permasyarakatan itu orang-orang bisa olahraga,
bisa dapat keluar untuk bermain, ketemu orang lain. Kalau dia kerja, ada pekerjaan yang dia bisa lakukan, ada kerja bakti, masih bisa gerak lebih leluasa, masih bisa keluar. Yang Wisma Atlet juga demikian, saya lihat mereka yang di karantina di sana, mereka bisa nyanyi, mereka bisa kumpul, mereka bersuka cita rame-rame. Tapi sekarang ini dalam hotel, dibayar mahal, tinggal ya memang tidak enak. Tapi ini resiko. Karena engkau mau menikmati yang enak-enak, pergi jalan-jalan, maka sekarang pulang, engkau haruslah taat kepada peraturan. Kalau engkau dan saya tidak taat, maka kita akan menjadi orang yang egois. Kita bisa mencelakakan orang lain. Banyak sekali dokter, para ahli sudah memaparkan resiko-resiko. Tapi dari segi kita sebagai orang percaya, kita mesti menghargai orang lain juga. Bertanggung jawab. Ini rasa bertanggung jawab bukan hanya ke pemerintah, bertanggung jawab kepada Tuhan, artinya kita taat. Karena orang percaya yakin bahwa pemerintah yang resmi terpilih itu adalah dari Tuhan. Jadi kita harus taat peraturan-peraturannya. Kalau kita tidak taat, berarti kita melawan. Dan kalau kita melawan, berarti tidak bertanggung jawab. Kita tidak akan jadi contoh, tidak akan jadi teladan. Saudara, memang untuk jatuh dalam hal ini gampang sekali. Godaan banyak. Dan orang ini, dia viral karena dia ketahuan saja. Kita sebagai manusia juga tidak boleh sampai mencibir, sampai menghina, sampai menganggap remeh, sampai katakan menghina orang-orang yang demikian. Beda kita dengan mereka adalah mungkin apa yang kita lakukan belum diketahui. Orang banyak tidak tahu. Nah, karena dia adalah public figure, artis, YouTuber, yang banyak penggemarnya, juga banyak orang-orang yang tidak suka pada tanda kutip, maka cepat sekali terkuak. Bagi-bagi orang yang tidak terkenal mungkin tidak terkuak, tetapi sama saja. Resikonya kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, mudah-mudahan dengan setelah ada kasus demikian, kita sebagai orang percaya mesti lebih waspada. Ya. Dan saya yakin bukan hanya kita saja, tapi semua orang mesti lebih waspada. Kita menjaga seluruh dunia, saudara. Bukan hanya menjaga diri. Oke lah, dirimu senang bisa bertemu dengan anakmu, dengan familimu, senang-senang. Tetapi kalau ada virusnya dan tersebar, itu akan merusak. Bukan hanya satu orang, bisa seluruh kampung, seluruh kota, seluruh negara, bahkan seluruh dunia, saudara. Mengerikan bukan? Sangat mengerikan. Ya, kita harap orang tersebut bertanggung jawab dan kita tidak mau dengar ada yang terulang lagi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Nah, bila saudara merasa tidak betah dengan karantina, lebih baik jangan pergi kemana-mana terlebih dahulu. Dari luar negeri jangan datang ke Indonesia terlebih dahulu kalau masih ada karantina, misalnya 5 hari atau 6. Karena memang ada karantinanya. Kalau mau ya harus ambil resiko. Nah itu, kalau tidak mau ambil resiko lebih baik di rumah berdiam. Sekarang zaman Zoom, zaman internet, FaceTime, kita bisa connect apa saja, WhatsApp, kita bisa lakukan koneksi dengan apa saja, nggak masalah. Jadi sekali lagi, mari kita saling menjaga. Pertama, jangan egois, jangan mementingkan diri kita sendiri. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.